Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan makanan dan minuman halal maupun haram bagian 2, yang mana kita sudah menjelaskan bagian 1 tentang makanan dan minuman halal. Sekarang kita melanjutkan ke makanan dan minuman haram. Apa itu makanan dan minuman haram? Haram artinya dilarang. Jadi, makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan di dalam Al-Quran dan hadis. Bila tidak terdapat petunjuk yang melarang, berarti halal. Setiap makanan dan minuman yang diharamkan atau dilarang oleh syara, pasti ada bahayanya. Dan meninggalkan yang dilarang syara, pasti ada faedahnya dan mendapat pahala. Kemudian di sini ada jenis makanan dan minuman yang diharamkan. Haramnya makanan secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada haram lidzati, yaitu haram yang hukum asalnya dari makanan itu sendiri memang sudah haram karena zatnya. Kemudian yang kedua ada haram li ghairihi. Maksudnya hukum asal makanan itu sendiri adalah halal. Jadi aslinya halal. Tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Di sini ada macam-macam haram lidzati. Yang pertama ada daging babi. Seluruh makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik apapun itu yang asalnya dari babi haram hukumnya. Jadi Allah sudah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Kemudian yang kedua adalah darah. Darah yang mengalir dari binatang atau manusia haram dikonsumsi, baik secara langsung maupun dicampur pada bahan makanan karena dinilai najis, kotor, menjijikkan, dan dapat mengganggu kesehatan. Biasanya kita ketahui yaitu saren atau darah yang sudah dibekukan, itu hukumnya haram. Kemudian yang ketiga adalah khomer. Khomer yang biasanya kita tahu yaitu minuman yang atau barang yang atau minuman atau makanan yang bisa memabukkan. Dapat dianalogikan dengannya semua makanan dan minuman yang bisa menimbulkan mudorot dan merusak badan, akal, jiwa, moral, dan akidah. Contohnya narkoba atau jenis macamnya. Kemarin ada yang bertanya, apa toh Bu mudorot itu? Nah, ketika kita belajar manfaat di dalam makanan dan minuman halal, kita tahu manfaat itu yang baik untuk tubuh kita. Nah, tapi kalau mudorot itu yang tidak baik, yang akan menimbulkan hal buruk untuk tubuh kita, untuk kesehatan kita. Nomor 4, semua jenis burung yang bercakar. Contohnya elang dan raja wali itu hukumnya haram karena dia adalah burung yang memiliki cakar dan buas, seperti itu. Lalu yang kelima, semua binatang buas yang bertaring. Yang dimaksud di sini adalah semua binatang buas yang bertaring dan menggunakan taringnya untuk menghadapi dan memangsa manusia dan binatang lainnya. Jadi seperti yang bertaring itu seperti macan dan lain-lain. Kemudian yang keenam, binatang yang diperintahkan supaya dibunuh. Nah, yang diwajibkan untuk dibunuh itu haram hukumnya. Contohnya ular, gagak yang di punggung dan perutnya ada warna putihnya. Kemudian tikus itu haram, anjing gila, dan burung elang. Nah, ada lagi cicak dan tokek, juga hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Jadi memakan tokek, makan cicak itu haram hukumnya ya. Kemudian yang nomor 7, binatang yang dilarang untuk dibunuh. Nah, kita juga ada binatang yang dilarang untuk dibunuh. Nah, ketika kita tahu itu binatang dilarang untuk dibunuh, tapi kita bunuh dan kita mengonsumsi, makanan itu haram hukumnya, tidak baik untuk kita. Seperti itu. Contohnya semut, tawon, burung hudhud, dan burung surat, kayak gitu.
Yang kedelapan, binatang yang buruk atau menjijikkan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157, Bismillahirrahmanirrahim, wa yuharrimu alaihimul khoba'ith. Artinya, dan dia Muhammad mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Jadi ketika kamu menganggap itu buruk, menganggap itu menjijikkan, itu sudah haram bagimu untuk dimakan. Seperti itu. Terakhir ada semua makanan yang bermudarat terhadap kesehatan manusia. Nah, itu tadi yang tidak yang akan menimbulkan hal-hal buruk untuk kesehatan kita. Seperti narkoba, minum-minuman keras. Nah, itu bermudarat dan tidak baik untuk kesehatan kita. Selanjutnya ada haram li ghairihi. Yang pertama ada bangkai. Semua binatang yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i dan juga bukan hasil perburuan. Nah, ketika hewan kamu menemui ayam itu kalau dagingnya itu kan halal hukumnya. Tapi ketika kamu menemukan ayam sudah mati, misal matinya kemarin, itu kan sudah haram hukumnya untuk kamu makan. Walaupun tadi asalnya adalah halal, tapi karena dia sudah menjadi bangkai, dia haram. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3. Yang nomor 2, binatang yang disembelih tanpa membaca basmalah. Nah, hewan ternak yang disembelih tanpa membaca basmalah adalah haram dimakan dagingnya, kecuali lupa. Nah, tadi kembali lagi, ayam, ketika kita punya ayam itu halal ketika sudah dimasak. Nah, tetapi ketika kamu menyembelihnya tidak mengucapkan basmalah, ayam tadi sudah berubah hukumnya menjadi haram. Selanjutnya, diperoleh dari usaha dengan cara dolim. Dolim itu adalah sesuatu yang dikerjakan tidak pada tempatnya. Kita mencuri itu kan dolim. Makanan yang diperoleh dari usaha yang cara dolim, dengan cara dolim, contohnya pencuri, korupsi, menipu, dan lain-lain. Jadi ketika ada seseorang korupsi, dia itu uang korupsi, harta korupsi itu kan haram. Nah, tapi ketika haram uang korupsi itu kita gunakan untuk membeli makanan yang aslinya makanan itu halal, jadi haram. Karena apa? Karena usaha kita untuk membeli itu dengan menggunakan uang yang haram. Selanjutnya yang terakhir ada semua makanan halal yang tercampur najis. Nah, ketika ada makanan halal tercampur najis, di sini dijelaskan contohnya ada susu ketika tercampur dengan cicak atau tikus. Ketika kamu punya susu, kamu letakkan di atas meja sambil menunggu dingin, tapi ternyata didahului oleh cicak, itu sudah haram. Kamu sudah tidak boleh minum minuman itu. Selanjutnya, apa toh akibat dari memakan makanan dan minuman yang haram? Yaitu yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan Allah. Yang kedua, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama alkohol. Yang ketiga, makanan dan minuman yang haram dapat membahayakan kesehatan jasmani, kesehatan rohani. Yang keempat, makanan dan minuman yang haram memubazirkan harta. Mending kita untuk membeli makanan halal daripada membeli makanan haram. Nah, itu mubazir sekali itu. Yang nomor 5, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Nah, itu akan menimbulkan perselisihan antara satu orang dengan orang lain. Ketika dia bilang, tidak usah makan itu karena itu haram, tapi aku mau memakannya. Nah, seperti akan menimbulkan perselisihan. Yang keenam, menghalangi terkabulnya doa karena telah melanggar aturan Allah. Kita sudah dikasih tahu kalau makanan haram itu ya tidak boleh untuk dimakan. Tidak boleh ketika minuman haram kita minum, ya tidak boleh. Tapi ketika ada orang yang memakan itu, meminum minuman haram, doanya akan terhalang karena itu. Kemudian menghalangi mengingat Allah. Ketika orang yang sudah
minum dan makan makanan haram, ketika orang yang sudah makan dan minum yang haram, dia akan lupa dengan Allah, kan dihalangi ingat Allah itu susah sekali gitu. Lanjut, usaha Bu, gimana agar kita itu terhindar dari makanan dan minuman yang haram? Yang pertama, tanamkan di dalam diri sikap benci dan tidak suka terhadap makanan yang haram tadi. Wah, aku nggak suka, itu apa sih, jijik, tak apalah, itu kita bisa terhindar dari makan yang haram-haram. Yang kedua, hendaklah difahami betul macam-macam makanan dan minuman yang diharamkan. Tadi harus dipahami betul. Yang ketiga, jika terdapat keraguan terhadap makanan dan minuman tersebut, tanyakanlah kepada ulama terdekat. Kamu harus tanya kepada orang yang tahu. Itu tuh haram enggak sih, Bu? Pak Kiai, misal Pak Ustadz atau yang lain. Yang selanjutnya, bersikap hati-hati terhadap makanan dan minuman yang telah diolah atau dalam kemasan. Nah, yang dalam kemasan atau kamu beli di pinggir jalan, bisa jadi kamu makan di pinggir jalan, ternyata minyak yang digunakan itu adalah minyak babi, ya itu sudah haram. Jadi kamu harus berhati-hati ketika kamu makan di luar. Yang selanjutnya, tanamkan keyakinan dalam diri bahwa makanan dan minum sesuatu yang haram akan merusak dan membahayakan jiwa. Nah, kalau misal kamu tahu itu haram, berarti kita harus, aku nggak mau makan itu, saya nggak mau minum itu karena itu haram, bisa membahayakan tubuhku. Nah, kemudian selanjutnya, menjauhi pergaulan yang mengarah pada makanan dan minuman yang haram, seperti itu. Nah, itu penjelasan panjang lebar saya tentang makanan dan minuman halal maupun haram. Silahkan benar-benar dipahami. Kemudian kalau ada yang belum paham, sangat boleh bertanya kepada saya akan menjawab sebisa mungkin. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.